Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulutama, NIM 203211783 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C akan mempresentasikan tentang materi literasi keuangan dan investasi. Mengapa literasi keuangan dan investasi penting untuk generasi muda? Karena generasi muda dikenal cenderung konsumtif dan tidak memiliki manajemen yang teratur. Maka dari itu, literasi keuangan dan investasi sangat penting untuk membekali generasi muda di kehidupan selanjutnya atau di kehidupan di masa tua. Bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik? Yang pertama ada dengan cara menabung. Anda harus mulai menabung secara teratur. Tabungan itu bisa menjadi bekal atau persiapan Anda jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diketahui atau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Lalu ada yang kedua, ada memiliki budget pengeluaran atau mengatur budget pengeluaran. Memiliki budget anggaran adalah salah satu cara Anda mengatur keuangan. Tipsnya, Anda bisa memulai mencatat dalam aplikasi digital lewat smartphone atau mencatat pengeluaran dan pemasukan Anda secara teratur. Lalu yang ketiga ada memulai investasi. Anda memulai investasi secara bertahap atau secara perlahan. Sisihkan sebagian tabungan Anda seperti deposito, saham, atau instrumen lainnya seperti reksadana, P2P. Anda juga bisa memantau investasi ini untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang di kemudian hari. Selanjutnya ada bagaimana cara berinvestasi dengan baik. Yang pertama ada modal dan diversifikasi cara berinvestasi. Mulailah investasi dengan modal kecil atau sesuai dengan budget Anda. Jangan ragu kalau Anda cuma punya modal kecil, karena modal tidak menjadi masalah. Lalu yang kedua, kenali faktor risiko dari cara berinvestasi. Anda harus tahu investasi yang bakal Anda ambil. Anda harus paham kalau investasi bukan cuma untung dan rugi, tetapi ada hal lainnya yang perlu diperhatikan. Jadi, Anda butuh persiapan yang cukup matang sebelum Anda memulai untuk investasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada tentukan tujuan cara berinvestasi Anda sedini mungkin. Jadi Anda harus benar-benar paham apa tujuan Anda dalam berinvestasi. Kalau Anda tidak tahu tujuan awal Anda bisa keliru karena investasi itu harus benar-benar diketahui tujuan Anda berinvestasi itu apa. Takutnya investasi yang Anda pilih juga salah. Maka dari itu perjelas tujuan Anda dari awal agar tidak keliru. Selanjutnya ada apa saja bentuk-bentuk investasi yang tersedia. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, tolong dijelaskan. Yang pertama ada tabungan. Tabungan memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko yang besar. Tabungan juga akan memberikan sejumlah pendapatan bunga. Lalu yang kedua ada kekurangan. Bunga yang diberikan bank cukup kecil, biasanya cenderung mudah mengambil uang di dalam tabungan sehingga jumlahnya akan berkurang. Lalu yang kedua ada deposito. Kelebihan deposito adalah risiko yang dikandung deposito terbilang sangat rendah. Bunga yang ditetapkan bank juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Kekurangannya adalah pencairan dana deposito yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo akan dikenakan sejumlah biaya penalti yang terbilang cukup besar. Lalu ada reksadana. Reksadana memiliki kelebihan, yaitu kita tidak perlu repot-repot untuk mengelola dana investasi Anda, sebab hal ini dilakukan oleh seorang manajer investasi yang profesional. Dana investasi Anda diinvestasikan kepada beberapa perusahaan sekaligus kepada beberapa perusahaan, sehingga berbagai risiko dan juga keuntungan yang akan Anda tanggung tersebar di dalam beberapa perusahaan yang berbeda-beda. Kekurangan dari reksadana adalah keuntungannya lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari investasi dalam bentuk saham. Kita juga akan dikenakan sejumlah biaya pengelolaan oleh perusahaan atau manajer investasi yang Anda gunakan. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan obligasi adalah obligasi bisa memberikan bunga yang lebih besar dari bunga deposito. Kekurangannya adalah obligasi memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika sewaktu-waktu perusahaan penerbit obligasi mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi, bisa saja dana yang kita miliki tidak bisa dikembalikan oleh
perusahaan atau penerbit tersebut. Lalu yang selanjutnya ada saham. Saham memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saham adalah kita bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang sangat besar atas kepemilikan saham, terutama jika harga saham perusahaan yang Anda miliki mengalami kenaikan yang signifikan atau pesat. Lalu kekurangan saham adalah kita memiliki risiko yang sangat besar. Kita bisa saja mengalami kerugian yang sangat besar jika suatu waktu harga saham anjlok turun di pasaran. Lalu yang terakhir ada emas. Emas memiliki kelebihan. Emas merupakan bentuk aset yang mudah dijual jika suatu waktu kita butuh. Dan kita bisa menjual kapan saja dalam sejumlah dana dalam keadaan darurat. Lalu ada kekurangan. Kekurangan emas itu memiliki risiko yang tinggi untuk hilang dan dicuri orang. Sebab menyimpannya di rumah juga sangat berisiko, membuat Anda mengalami sejumlah kerugian jika suatu waktu terjadi tindak pencurian atau tindak kriminal. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dari materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.